Brand ini klaim kalau bisa bikin nyaman penggunanya. Kalau bikin nyaman aja, itu tuh nggak cukup. Tapi harus bagus juga ya, kualitas audionya. Biasanya OS tipe ear clip gini, suaranya tuh agak-agak bikin skeptis dengan modelnya ya. Tapi mari kita langsung aja ya bahas ke dalam videonya. I'm sure you want it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin OES dari brand kesayangan para warga Indonesia nih. OES Ear Clip DTH20 dari brand KIIP. K-I-I-P. Jujur saja ya, brand ini tuh jadi brand alternatif orang Indonesia banget kalau nyari yang budget. Oke, sebelum ke pembahasan, seperti biasa ya, video High Tech bakalan ngasih info-info racun yang pantas dibeli dan pastinya valid no debat buat para penonton. Makanya, kalian yang belum subscribe, tolong klik dulu tombol subscribe-nya yang putih-putih itu di bawah. Yang lagi nonton, tonton dulu videonya sampai habis. Dan anyway, langsung aja kita bahas si KIIP DTH20 ini. Oke, jadi brand KIIP ini memang beberapa tahun kebelakangan jadi brand support gadget dan aksesoris favorit orang-orang di Indonesia. Selain harganya yang budget, stok dan beberapa item yang kita mau selalu ready. Selain itu juga, KIIP bisa jadi alternatif budget kaum mendang-mending seperti kita ini. Contohnya seperti KIIP DTH20 ini. Oke, jujur saja ya, gue tuh agak skeptis gitu sama produk TWS dengan model seperti ini. Karena kualitas audionya tuh bakalan seperti apa dan experience-nya bakalan puas atau enggak. Jadi kita bakalan bahas nanti di menit-menit berikutnya ya. Anyway, KIIP DTH20 ini punya beberapa varian warna selain yang kita review ini. Ada warna hitam, ada warna abu-abu, ada warna ungu, ada warna putih, dan yang saat lagi kita review ini adalah warna beige atau warna krem. Untuk harga sendiri dibanderol di harga under 100 ribuan. Warna bisa kalian sesuaikan aja ya dengan preferensi kalian masing-masing. Langsung aja cek barangnya di shopping cart yang muncul di bawah kiri pada video ini. Oke, mari ya kita langsung aja nih omongin spesifikasi yang terdapat pada KIIP DTH20 ini. Hal yang terlihat pertama dari segi desainnya. Desain ini seperti telur ya. Ya, istilahnya tuh egg shape. Karena ini varian warna beige, semakin kuat nih desainnya seperti telur. Oke, detail kecil pada case-nya ini ada motif tekstur pada case. Ini terasa sekali ya, teksturnya tuh kulit jeruk yang menyeluruh pada case. Dan berat KIIP DTH20 ini di 35 gram. Oke, kita lanjut nih. Buka case. Terlihat ya, dua buah OES dengan model ear clip. Menariknya, dari dua OES ini penggunaan saat dipakai hanya menyangkut saja di bagian daun telinga. OES sudah bisa kita operasikan dengan mudah. Untuk OES tipe seperti ini bisa dibilang menggunakan sistem air conduction. Ngomongin soal desain ear clipnya, DTH20 ini berbentuk U dengan dua bentuk, di bagian buds-nya itu bulat dan di bagian lainnya tuh oval. Anyway, untuk pada bagian ini sepengetahuan gue isinya adalah baterai. Jadi baterainya ini terpisah ya dan lebih maksimal daya tahan saat kita pakai lebih lama. Oke, lanjut. Untuk konektivitas, DTH20 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.4. Koneksi lebih cepat dan stabil dan juga punya low latency. Untuk kapasitas baterai di 30 mAh di masing-masing buds-nya. Kalau dengan case-nya itu 300 mAh. Menurut klaim dari KIIP, DTH20 ini tuh punya durasi playtime 3-4 jam dengan pengisian kurang lebih 1 jam menggunakan charge Type-C yang ada di bagian ini. Untuk sertifikasi rating IP memiliki IP7. Rating ini aman dari cipratan air maupun air keringat. Oke, kita sampai di bagian experience. Jujur, langsung saja nih. Dengan penuh kesadaran saya ucapkan ini imersif banget pas dipakai. First of all, pengalaman pakai OS tipe ear clip ini ya ekspektasi gue tuh bakalan bikin pegel gitu. Ternyata ini nggak terlalu bikin berat dan nggak bikin pressure juga di bagian daun telinga. Sistem air conduction-nya, kualitas audio tuh masih tetap ya aman banget kalau kita dengerin musik. Gue pikir sistem air conduction ini bakalan ngasih kualitas audio yang kurang karena speaker buds-nya itu nggak indirect ke lubang telinga kita. Ternyata masih aman-aman aja ya. Ya berasa pakai TWS tipe in-ear aja gitu. Tapi DTH20 ini tetap ada minusnya juga. Tapi ini preferensi masing-masing aja ya. Yang gue rasain nih, kalau dari look pemakaian ini tuh memang ganggu mata. Berasa itu ada di kuping kita tuh ada congnya yang nyantol atau benda asing yang nggak enak
aja gitu dilihat. Lalu masalah OS ini tuh mudah sekali lost. Ini pengalaman temen gue saat commuting. Karena memang pemakaian OS seperti Earclip ini, temen gue tuh nggak ngerasa kalau OS-nya tuh jatuh saat commuting. Untungnya masih ada orang yang baik negor kalau misalkan OS-nya tuh jatuh. Jadi sistem Earclip gini be aware aja kalau lagi kita pakai. Nah, kita omongin ya kualitas suaranya. Yang dirasain memang punya layering yang oke. Mid-nya ada, bass-nya ya kurang aja gitu. Memang speaker ini tidak indirect ke lubang kuping, jadi tidak terasa kencang. Audionya terasa agak rattler, jadi treble-nya tuh terdengar cukup tajam gitu. Kalau bagian low atau bass memang lumayan ketutupan banget karena dari layer mid-nya yang lebih ke depan. Ya dengan harga budget dan experience Earclip seperti DTH20 ini, menurut gue worth to value aja sih. Dan satu hal lagi yang menurut gue tuh agak membingungkan. Biasanya kan TWS atau OS lain, itu kan kalau misalkan sistem touchless-nya, itu pasti bakalan kayak ngegedein volume itu pencet 1, next-nya itu pencet 2 kali, dan matiin itu bisa pencet tekan terus gitu. Tapi ini gue nggak tahu gimana cara memfungsikan si touchless-nya. Jadi ya udah gitu, gue masih mengoperasikan lewat handphone. Karena touchless-nya tuh tidak terasa banget gitu, kita mau pencet yang belah mana. Jadi OS DTH20 ini punya model yang unik. Kita tes juga nih, mic-nya bagaimana hasilnya. Mari Henry varian lain melanjutkan pengetesannya. Oke, kita bakal ngetes ya si Keep DTH20 ini. Kalau misalkan dilihat-lihat tuh, beneran coy. Ini kayak telur gitu. Malahan kayak buat tempat make up gitu. Dan nah, kalian tuh masih dengerin suara yang dihasilin sama si Saramonic. Nanti kita bakalan ganti ya ke Keep DTH20 ini. Gimana ya hasil suara yang dihasilkan sama si OS Earclip ini? Yaudah ya, langsung aja kita ganti. Oke, sekarang gue udah pakai si DTH20 dari Keep ini ya. Nah, ini nih. Sudah nempel di area kuping. Jadi tadi sebelumnya udah gue tes juga, dengerin hasil mic yang gue ngomongin sendiri di HP gue. Ternyata low cut-nya ya lumayan motong, yang berisik-berisik mungkin ya di keadaan sekitar kita. Dan ini juga mungkin kalau misalkan di keadaan yang sangat amat noise, kayak misalkan lagi commuting, bisa ngeneken, bisa ngekompresor hal-hal yang ada sekitar kita. Tapi suaranya itu kita harus kenceng-kenceng banget nih. Ini kan masih di indoor ya, jadi kan suaranya mantul. Jadi masih bisa nangkep-nangkep aja. Tapi kalau misalkan kita di luar, atau di keadaan yang ibaratnya makin berisik, ngomong kita juga harus makin kenceng. Nah, pelannya itu sebenarnya mic-nya ini tuh jauh dari dari rahang kita. Jadi ya udah ya, kita harus ngomongnya juga kenceng-kenceng. Karena mic-nya itu jauh banget nih. Dia ada di daun telinga gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pengetesan mic dari Keep DTH20. Baik lagi ke Henry yang sedang mereview. Menurut keyakinan gue, OS tipe Earclip gini emang punya marketnya masing-masing ya. Ya contohnya kayak buat orang-orang para pelari, pesepeda, ya pokoknya ini cocok untuk orang yang doyan olahraga. Nyaman dipakai dan tetap bisa entertainment di sela-sela kegiatan kalian berolahraga. Tapi menurut gue, kalian beli aja gitu ya si Keep DTH20 ini. Ya cobain aja gitu experience-nya. Mungkin OS ini bakalan jadi stepstone aja sih. Kalau mau yang next level lagi mungkin bisa ambil dari brand yang sebelah kali ya. Yang kemarin campaign-nya lumayan gempar-gempar juga gitu. Nah, itu juga tipenya kayaknya Earclip juga. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Gue terima kasih sama brand Keep yang udah buat Keep DTH20 ini. Buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video high-tech berikutnya. Saya Henry pamit undur diri dulu. Bye-bye.